Bacaan. Oke. Yang kedua, pembacaan si buku materi. Lalu yang ketiga, pembahasan. Yang keempat, sesi tanya jawab. Yang kelima, doa. Dan yang terakhir, penutup. Baik, untuk memanfaatkan waktu, mari kita buka pembinaan Musabaqah karya tulis ilmiah Al-Quran dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya yaitu pembacaan siri pemateri. Minta tolong untuk share screen. Hilmi. Hilmi ada. Oke, syukron. Nah, teman-teman, untuk pembimbing kita gitu ya dalam MKTI ini yaitu ada Bapak Fikri Hakim. Assalamualaikum Bapak. Ya, waalaikumsalam teman-teman. Oke, Bapak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, kesibukannya sekarang apa Bapak barangkali? Ya, sedang libur semester kan ya, teman-teman dosen sedang sibuk penelitian dan pengabdian untuk sekarang. Jadi setiap selesai semester, mahasiswa mah libur, kalau dosen ada kewajiban lain, diantaranya penelitian dan pengabdian. Dan jadi juri seperti ini juga bagian dari pengabdian juga, pengabdian dari dosen-dosen di kita. Seperti itu mungkin. Masya Allah, ya semoga lancar selalu Bapak kegiatannya. Amin. Iya, izin untuk memperkenalkan terlebih dahulu Bapak. Silakan. Baik, nah beliau itu bernama Fikri Hakim. Untuk tempat tanggal lahirnya yaitu di Bandung pada tanggal 1 April 1994. Nah teman-teman, ini ada alamat surau dan juga nomor telepon ataupun gawai ya. Kalian kalaupun misalnya ada kepentingan lain bisa menghubungi beliau. Selanjutnya ada riwayat pendidikan. Nah untuk jenjang S1 yaitu beliau di Universitas Pajajaran. Tahun masuknya itu 2012. Wow, Masya Allah S1-nya itu dua kampus ya Pak ternyata. Masya Allah. Dan juga Universitas Terbuka ya dengan bidang yang pertama Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, lalu Manajemen Fakultas Ekonomi. Nah, untuk tahun lulusnya itu tahun masuknya sama 2012 untuk di Unpad sampai 2016 di Universitas Terbuka sampai 2017. Masya Allah ya, keren banget. Lalu untuk S2-nya yaitu Universitas Pajajaran, yaitu di bidang ilmu linguistik, Fakultas Ilmu Budaya. Nah, tahun masuknya juga 2016 sampai 2018. Berarti dari S1 selesai dari Pajajaran langsung S2 ya Bapak? Itu masih di Universitas Terbuka? Ya, betul. Langsung setelah S1 saya langsung lanjut studi. Kebetulan masih juga di UT karena belum lulus ya. Kalau di UT dulu sampai 5 tahun kebetulan. Masya Allah, keren banget Bapak. Ini teladan sih, perlu ditiru ya teman-teman. Selanjutnya ada riwayat pekerjaan. Kang Hilmi, minta tolong buat scroll ke bawah ya. Oke, nah untuk riwayat pekerjaannya sendiri, beliau pernah menjadi staf pengajar dalam program BIFA, Masya Allah, Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Di instansinya Universitas Pajajaran dalam jangka waktu 1 tahun, dari 2017 sampai 2018. Selanjutnya, dosen luar biasa ataupun tamu mata kuliah Bahasa Indonesia. Masya Allah, instansinya juga di Universitas Langlang Buana. Nah, itu juga sama 1 tahun. Berarti dalam 1 tahun yang sama, beliau bekerja menjadi staf dan juga dosen luar biasa. Masya Allah ya. Selanjutnya jadi tutor di Universitas Terbuka dan juga dosen. Ilmi masih di atas ya. Oke, dosen tetap sampai sekarang. Beliau itu dosen dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Oke, lanjut Ilmi. Sedikit lagi ya. Nah, untuk penelitian sendiri, di tahun 2021, judul penelitiannya itu yang pertama, pemberitaan COVID-19 dan potensi dampaknya bagi pembaca. Suatu kajian wacana kritis, studi kasus media Antara dan Republika. Oke, Masya Allah sekali ya.
Berarti ini lagi corona ya? Keren Bapak. Wih, Masya Allah. Sumber pendanaannya dana internal, penelitian dosen pemula Universitas Siliwangi. Oke, Masya Allah. Lanjut nih ada pengabdian masyarakat. Di tahun 2021, judul pengabdian masyarakatnya tuh upaya peningkatan pendapatan rumah tangga melalui pengembangan usaha pada kelompok peternak ikan dengan menggunakan sistem bioplok di Desa Taung Banten, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Sumber pendanaannya internal Universitas Siliwangi. Masya Allah, beliau udah mulai pengabdian dari tahun 2020 juga nih, ada pemanfaatan bahasa dalam pengembangan budidaya jamur. Oke, lanjut Hilmi. Nah, teman-teman, ini ada artikel ilmiah yang diterbitkan gitu ya. Siapa tahu ini bisa menjadi tolak ukur juga gitu. Buat teman-teman, mulai dari notifikasi COVID-19 gitu ya. Lalu ada etika berbahasa Najwa Shihab dan Menkes Budi Gunandi. Lalu ada representasi perang media, pergeseran leksikal sebagai dampak kontak gitu. Jadi artikel ilmiah ini sudah diterbitkan ya Bapak. Oke, Masya Allah ya nih banyak banget. Barangkali dapat diketahuinya nih teman-teman ada di jurnal Metabasa, Meta Humaniora, dan Meta Bahasa lagi gitu. Banyak juga ya, ada juga di jurnal linguistik. Itu teman-teman, nah ini buat artikelnya bisa dijadikan sebagai acuan juga. Barangkali ada yang dibingungkan gitu. Selanjutnya Hilmi. Nah, ada pun organisasinya, yaitu Penggagasan Komunikasi Literasi di tahun 2021, terus di 2019 sampai sekarang anggota MLI, Masyarakat Linguistik Indonesia. Masya Allah, keren. Lanjut Hilmi. Nah, juri dalam kegiatan ilmiah. Masya Allah ya, beliau tuh sudah berpengalaman banget. Di tahun 2021 saja sudah 4 kali beliau menjadi juri, dan di 2022 sekali, dan sekarang insya Allah ya Bapak. Oke, lanjut Hilmi karyanya nih. Nah teman-teman, ada karya beliau, silakan ya, bisa diakses juga nih di tahun 2021, mulai dari 2019 sampai 2021. 2019 juga karya itu penulis model tata wacana, penerbitnya Langgam Pustaka. Teman-teman bisa didapatkan di Langgam Pustaka. Lalu yang tahun 2020, editor buku praktis belajar bahasa Indonesia untuk mahasiswa perguruan tinggi. Penerbitnya Media Priangan Abadi. Lalu 2021, konten video pembelajaran. Masya Allah. Konten video pembelajaran yang terdaftar HKI. Nomor pencatatannya sudah adanya gitu. Sudah ada ISBN-nya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Sekarang sudah kenal ya dengan pembimbing kita dan juga juri untuk nanti musabaqah karya tulis ilmiah Al-Quran. Baik, untuk memanfaatkan waktu, kita lanjut saja ke pembahasan kepada Bapak Fikri Hakim. Saya silakan. Ya, terima kasih Gaitsa dan teman-teman yang lain ya. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman peserta, teman-teman panitia. Kebetulan saya diamanahi untuk menjadi pembimbing, pembina sekaligus dewan juri dalam kegiatan Siliwangi Islamic Festival ya. Jadi salah satunya ada penulisan karya tulis, ada lomba MTQ dan lain sebagainya. Hari ini agenda yang diamanahi oleh panitia, saya diamanahi untuk memberikan pembinaan terkait proses penulisan karya tulis ilmiah Al-Quran, karena KTI dan KTIQ itu kan ada beberapa perbedaan. Itu mungkin nanti kita bahas lebih dalam di pertemuan besok ya. Untuk pertemuan hari ini saya akan fokus pada tata bahasa dan karya tulis ilmiah. Mengapa ini masih perlu, mengapa ini masih penting, apalagi teman-teman yang memang ingin fokus di dunia akademis. Kalau teman-teman nanti punya cita-cita ingin jadi dosen, ingin kan lekat dengan penulisan karya tulis, karena itu juga bagian dari kewajiban. Seperti tadi misalkan ada banyak artikel yang ditulis, selain memang produktifnya juga dibarengi dengan kewajiban gitu
Jadi memang kami dosen itu wajib menulis artikel ilmiah setiap tahunnya, setidaknya 1 tahun 2 artikel gitu. Jadi kalau seperti itu kurang lebih. Jadi teman-teman yang ingin jadi dosen, ingin jadi guru harus sudah siap-siap, harus sudah siap mental tulis ilmiah. Kita buka, saya izin membagikan layar teman-teman sebentar. Ya, di sini bukan jurusan bahasa Indonesia semua ya, ada dari jurusan lain juga gitu. Jadi tema yang saya angkat hari ini atau bahasan yang kita bahas hari ini adalah bahasa dalam karya ilmiah. Mengapa saya bahas ini? Mengapa saya berangkat dari bahasanya dulu nih? Karena bahasa suka atau tidak itu menjadi alat atau menjadi senjata kita sebagai penulis karya tulis ilmiah. Teman-teman mau dari jurusan fisika, mau jurusan kedokteran, mau jurusan teknik, atau teman-teman profesinya sebagai guru, sebagai dokter misalkan, atau sebagai pilot sekalipun, saat teman-teman ingin memproduksi karya tulis ilmiah, hal paling mendasar yang harus dikuasai adalah bahasanya. Teman-teman mau presiden, mau apapun profesi, latar belakang pendidikan, tetap harus terampil dulu berbahasa untuk bisa menulis karya tulis ilmiah yang baik, yang optimal. Nah, terampil berbahasa. Tadi saya katakan teman-teman harus terampil berbahasa terlebih dahulu. Terampil berbahasa sendiri indikatornya apa sih? Apakah kita harus bisa berbicara baku dimanapun? Harus bisa menulis dengan formal? Harus bisa menyimak dengan menyimak acara-acara resmi dan lain sebagainya misalkan? Atau harus membaca buku-buku serius? Tidak. Terampil berbahasa, indikatornya atau esensi dari terampil berbahasa itu kita bisa menempatkan bahasa yang kita gunakan secara tepat guna, secara tepat sasaran. Saat teman-teman berkomunikasi dengan teman sejawat, dengan rekan sejawat, dengan orang tua, tentu ragam bahasa yang akan muncul bukan ragam bahasa tulis. Pasar, teman-teman belanja jajan batagor misalkan. Teman-teman tidak mungkin mengatakan, selamat siang abang penjual batagor, berapa harga tahu isi ini, kan tidak mungkin seperti itu. Nah, indikator terampil berbahasa itu adalah saat kita bisa menempatkan bahasa yang kita gunakan sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan porsinya masing-masing. Termasuk membaca, menyimak, menulis, berbicara ini kan bagian dari terampil berbahasa. Saat kita membaca modul, saat kita membaca artikel, saat kita membaca bahan ajar misalnya, teknik membacanya pasti akan berbeda dengan saat kita membaca novel, saat kita membaca cerpen, saat kita membaca akun Instagram Lambe Turah misalkan. Pasti ada pendekatan-pendekatan yang berbeda. Dan saat kita bisa membedakan posisi atau bisa membedakan cara kita untuk berbahasa berdasar pada konteks-konteks tadi, ya kita sudah bisa dikatakan sebagai seorang yang terampil. Saya tidak akan membahas semua, tapi saya di sini hanya akan membahas keterampilan yang sifatnya ekspresif. Maksudnya bagaimana Pak? Keterampilan berbahasa itu kan terbagi atas keterampilan reseptif dan keterampilan ekspresif. Keterampilan reseptif berkaitan dengan penerimaan, menerima sesuatu. Contohnya ya membaca dan menyimak. Membaca kita menerima teks, kita membaca teks gitu. Kita mengonsumsi bahasa berupa teks. Menyimak kita mengonsumsi bahasa berupa simakan, entah itu yang sifatnya audio, visual maupun audio visual. Nah, bahasa keterampilan ekspresif atau keterampilan produktif adalah keterampilan yang menghasilkan. Ada menulis dan berbicara. Dengan menulis kita menghasilkan tulisan. Berbicara kita menghasilkan ujaran, pembicaraan. Nah, mengapa saya hanya sampaikan menulis dan berbicara saja? Karena mengacu pada format lomba juga kan nanti teman-teman akan dinilai itu karya tulisnya dan akan dinilai juga bagaimana teman-teman mempresentasikan karya tulis teman-teman tersebut. Bagaimana teman-teman menyampaikan isi dari karya tulis yang teman-teman buat di hadapan Dewan Hakim atau Dewan Juri, kurang lebih seperti itu. Jadi kita akan bahas menulis dan berbicaranya dulu saja. Untuk bisa menulis dan berbicara, sebelumnya kita samakan persepsi dulu. Membaca, menyimak, menulis, dan berbicara ini ada pada satu hierarki yang sama.
ada pada satu tingkatan yang sama. Secara hierarki keempat keterampilan ini sama. Tetapi dari segi penguasaan, dari segi keterampilannya gitu, menulis dan berbicara itu relatif lebih tinggi tingkatannya. Mengapa? Karena untuk menulis kita harus untuk menulis yang baik kita harus punya bacaan yang baik pula. Kita harus punya tontonan yang baik pula. Sehingga saat kita menulis, saat kepala kita sudah terisi dengan bacaan dan tontonan yang baik, kita akan bisa menghasilkan tulisan yang baik pula. Mustahil seorang penulis yang baik terlahir bukan dari seorang pembaca yang baik. Penulis yang baik selalu terlahir dari pembaca yang baik. Jadi membaca dan menyimak, walaupun tidak kita bahas hari ini, tapi tidak bisa teman-teman abaikan. Karena untuk menjadi penulis, untuk jadi pembicara, presenter, kita tidak mungkin tiba-tiba jadi presenter yang baik saja, tiba-tiba jadi penceramah yang baik kalau kita tidak punya isi di kepalanya, kalau kepala kita tidak diisi dengan bacaan, tontonan, tulisan-tulisan yang berkualitas. Jadi keempat ini secara hierarki sama posisinya, tetapi dari segi penguasaan, dari segi implementasi, saling melengkapi. Gitu. Jadi saat ingin menjadi penulis yang baik, sekarang lah teman-teman ikut dalam kegiatan lomba karya tulis ilmiah Al-Quran misalnya. Saat teman-teman tidak suka baca Quran, saat teman-teman tidak suka baca tafsirnya, tidak punya rasa penasaran, kira-kira tafsir ini konteksnya seperti apa, asbabun nuzulnya bagaimana, dan lain sebagainya. Mustahil teman-teman bisa menghasilkan karya tulis yang ideal. Gitu. Jadi keterampilan berbahasa ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya, dan itu perlu teman-teman perhatikan sebagai bekal awal. Kita tidak dulu bicara format, kita tidak dulu bicara kiat-kiat menulis yang menarik, atau kita tidak dulu bicara pada hasil saja, tapi kita coba bicara proses. Gitu. Jadi dari keterampilan paling dasar, saya harap teman-teman sudah bisa menguasai basic keterampilan dasar dari berbahasa ini. Berikutnya kita masuk ke ciri bahasa dalam karya tulis ilmiah. Ini kita bicara secara umum dulu ya. Ciri bahasa dalam karya tulis ilmiah. Yang pertama, bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah itu bahasa ragam tulis pertama, kemudian secara sifat formal, dan bernuansa ilmiah. Bernuansa di sini saya beri tanda kutip, nanti kita bahas bersama-sama. Bahasa yang digunakan adalah bahasa ragam tulis. Ragam bahasa itu kan banyak ya teman-teman, ada ragam tulis, ada ragam lisan. Kalau dilihat dari jenisnya, kalau dilihat dari sudut pandang lain, dilihat dari konteks lain, ada ragam baku, ragam tidak baku, ragam formal, ragam tidak formal. Jadi ragam bahasa ditentukan berdasar pada konteks penggunaannya juga. Dari ragam tulis, ragam lisan, ada lagi anak-anaknya nanti, ada lagi akar-akarnya. Ragam tulis, misalkan ada ragam bahasa karya tulis ilmiah, ada ragam bahasa jurnalistik. Ragam bahasa jurnalistik ada lagi ragam bahasa jurnalistik olahraga, atau ragam bahasa karya tulis ilmiah apa. Gitu. Yang dimaksud ragam bahasa itu apa? Ragam bahasa itu identitas sebetulnya, identitas dari sebuah jenis, entah itu tulisan atau lisan, gitu. Dari sebuah jenis tulisan. Misalkan tadi ragam bahasa karya tulis ilmiah, berarti ragam bahasa karya tulis ilmiah itu berbicara mengenai karakter bahasa yang ada dalam karya tulis ilmiah. Kurang lebih seperti itu. Jadi bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah, ragam tulis. Nah, ragam tulis itu yang bagaimana, Pak? Ragam tulis itu ya ragam yang kita gunakan saat kita menulis. Berbeda dengan ragam lisan. Kalau kita bicara ke teman, kita sekarang saja, saya sedang berlisan, saya sedang berbicara di depan teman-teman. Ragam bahasa yang saya gunakan akan berbeda saat saya sedang menulis. Teman-teman ingin menyampaikan informasi mengenai hasil observasi misalkan. Dalam karya tulis kan biasa penelitian ini dilakukan berdasar hasil observasi pada bla 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 bla. Saat kita ada pada taraf lisan, kita bisa saja menyebutkan masalahnya begini 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 begini. Saya mau untuk penelitian kemarin habis ngobrol dengan kepala desa dan ditemukan masalah begini begini begini. Itu ragam. Kita tidak mungkin menulis redaksi seperti itu. Penelitian ini dilaksanakan berdasar hasil ngobrol dengan kepala desa, Walaupun kenyataannya kita memang ngobrol dengan kepala desa untuk observasi misalnya. Nah, kita ubah menjadi ragam bahasa
ilmiah untuk konteks karya tulis ilmiah. Contohnya untuk kasus tadi, penelitian ini dilakukan berdasar hasil observasi wawancara dengan kepala desa. Walaupun kenyataannya kita ngobrol-ngobrol keneh gitu, observasi itu ngobrol, wawancara itu ngobrol. Penelitian ini dilakukan berdasar hasil ngobrol, tidak. Nah, kita harus punya keterampilan itu, kita harus punya kemampuan itu. Mahasiswa banyak juga kerap ini juga perlu dalam karya tulis ilmiah. Nuansa ilmiah ini sebetulnya bukan kewajiban, tetapi diperlukan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Untuk apa sih Pak ada menambah kesan ilmiah dari si karya tulis kita? Kesan ilmiah sebetulnya bisa didapat dari data, bisa didapat dari, sebentar ini ada yang bertanya, slide-nya belum berjalan ya. Sebentar ya, saya ini dulu. Sekarang sudah berubah teman-teman? Atau masih? Sudah ya? Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, gunanya nuansa ilmiah itu apa ya? Tadi memunculkan kesan ilmiah. Mengapa hal diri diperlukan ya sebagai ciri dari karya tulis ilmiah kita begitu. Jadi kesan ilmiah bisa muncul dengan berbagai cara sebetulnya. Pertama, dengan data, fakta, menampilkan data, fakta, teori yang relevan itu bisa memunculkan kesan ilmiah. Kedua, kesan ilmiah juga bisa muncul dari bahasa yang kita gunakan. Seperti tadi lah misalkan data penelitian diperoleh dari hasil ngobrol dengan kepala desa. Secara fakta itu fakta, secara kenyataan itu kenyataan dilakukan dengan observasi, dilakukan dengan wawancara mendalam terkait isu bla 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 dengan bla 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 sebagai narasumber misalnya. Kesan ilmiahnya akan berbeda. Contoh lain yang sering muncul itu misalkan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui layak tidaknya bla 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 misalkan, untuk mengetahui efektivitas apa misalkan. Mengetahui tidak ada yang salah dengan diksi mengetahui, dalam tanda kutip tidak ada yang salah dengan diksi mengetahui. Tapi saat ada diksi lain yang akan memunculkan kesan ilmiah yang lebih tinggi, ya kita gunakan diksi lain tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi hal-hal yang bla 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 bla. Ada mengidentifikasi. Secara diksi keduanya berbeda, mengidentifikasi, mengetahui, walaupun secara makna sama. Nah, perbedaan diksi ini berpengaruh ke apa? Ke kesan nantinya. Kesan ilmiahnya akan lebih kuat mana? Kira-kira mengetahui dan mengidentifikasi misalkan. Akan berbeda kesan yang muncul. Mengapa? Karena mengetahui itu ragam formal, ragam tulis, tetapi itu umum digunakan dalam berbagai konteks, dalam berbagai situasi. Sedangkan mengidentifikasi secara kapasitas atau secara kemunculan diksi identifikasi ya memang lazimnya muncul di karya tulis ilmiah, sehingga kesan ilmiahnya atau nuansa ilmiahnya akan menjadi kuat dengan pemilihan diksi, ragam tulis dan bahasa-bahasa yang formal. Kurang lebih seperti itulah ciri yang pertama. Jadi bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah yaitu ragam tulis, formal dan bernuansa ilmiah. Kita lanjut dulu. Berikutnya, bahasa ilmiah bertolak dari gagasan dan bersifat objektif. Nah, ini juga yang perlu teman-teman perhatikan dalam menyusun karya tulis nanti. Karya tulis yang baik, orientasinya adalah gagasan. Orientasi utamanya adalah masalah, bukan teori, bukan perasaan, bukan apapun lah selain itu. Jadi orientasi gagasan dan keobjektifan ini satu paket. Dengan bertolak dari gagasan, kita akan menghasilkan redaksi yang objektif. Dengan objektif, kita harus berorientasi pada gagasan atau pada masalah. Kalau kita bicara karya tulis ilmiah yang meng-highlight gagasan, seperti sekarang kan secara format kita sama dengan format tulisan PKM GT ya, PKM GT atau PKM GFT, gagasan futuristik tulis, gagasan tulis. Kalau kita fokusnya ke gagasan, ya berarti orientasinya ke gagasan nanti. Contoh kasusnya bagaimana Pak orientasi gagasan atau bersifat objektif ini? Misalnya, teman-teman memilih judul atau teman-teman memilih untuk menganalisis sesuatu, misalkan tentang efektivitas penggunaan gadget lah, atau yang lebih mudah, misalkan teman-teman meneliti ke sekolah,
Biasanya kan harus ada alasan jelas mengapa sekolah tersebut dipilih, kemudian mengapa eh, guru mata pelajaran ini yang dipilih dan lain sebagainya. Itu harus jelas sebagai dalam sebuah karya tulis ilmiah, apapun yang kita putuskan harus jelas dasarnya. Kita menggunakan teori ini harus jelas mengapa. Kita menggunakan metodologi ini harus jelas mengapa metode itu yang kita gunakan, mengapa bukan metode lain. Nah, orientasi gagasan dan objektivitas ini contohnya misalkan penelitian ini saya lakukan di SMAN 2 Tasikmalaya. Saya mencari data di SMAN 2 Tasikmalaya karena di sana ada ibu saya. Ibu saya mengajar di SMAN 2 Tasikmalaya misalkan. Walaupun benar nih ibunya mengajar di sana, tapi itu bukan alasan yang ilmiah. Seharusnya bagaimana? Seharusnya jelaskan. SMAN 2 Tasikmalaya dipilih karena data yang penulis butuhkan ada di sana. Relevan dengan kondisi di sekolah tersebut. Karena di sekolah tersebut ada masalah yang relevan untuk diteliti dan lain sebagainya. Bukan karena ada mamah ngajar di sana, bukan karena jarak juga. Terkadang banyak juga mahasiswa melakukan penelitian berbasis jarak, bukan berbasis masalah. Saya meneliti tentang efektivitas program desa di Desa Tawang Banteng misalkan tadi contohnya. Mengapa saya meneliti di Desa Tawang Banteng? Karena dekat dengan rumah Pak, rumah saya di desa tersebut. Apakah itu salah? Itu tidak salah, tetapi jika dimunculkan dalam redaksional karya tulis teman-teman itu menjadi pemberat atau itu menjadi hal yang membuat karya tulis ilmiah teman-teman terkesan tidak ilmiah. Jarak kan memang perlu dipertimbangkan, tapi itu bukan pertimbangan utama. Pertimbangan utamanya apa? Masalah. Apakah ada masalah tidak di desa tersebut? Apakah ada masalah tidak di objek penelitian kita tersebut? Oleh karena itu karya tulis ilmiah harus bertolak dari masalah. Atau di dalam kasus ini kita bertolak dari gagasan. Kalau kita cari teori dulu, kalau kita cari metode dulu, saya mah jagonya dalam bidang sosial misalkan. Dalam analisis sosiologi masyarakat desa misalnya. Saat kita berangkat dari teori dulu, masalahnya dari mana? Masalahnya akan kita buat-buat pada ujungnya. Masalahnya akan kita cari-cari agar sesuai dengan teori yang kita kuasai. Contoh di pendidikan bahasa Indonesia lah, misalkan ada teman-teman yang menguasai cerpen, ada teman-teman yang senang puisi, ada teman-teman yang senang jurnalistik. Mereka berangkat dari kesenangan dari teori-teori dulu, kemudian mencari masalah. Saat tidak ada masalah tentang puisi, saat tidak ada masalah tentang cerpen, ujungnya apa? Dibuat-buatlah seolah-olah ada masalah, dan itu yang berbahaya. Yang paling berbahaya salah satunya itu. Saat ada masalah yang memang dibuat-buat, termasuk dalam pembuatan nanti karya tulis ilmiah yang berbasis gagasan ini. Gagasan yang dibuat tentu harus berdasar pada problematika yang ada. Topik sudah disediakan oleh panitia, tentu harus mengacu ke sana kan. Jangan sampai gagasan yang dibuat mengacu pada problematika yang teman-teman buat sendiri. Padahal itu bukan masalah misalkan, tapi dibuat seolah-olah menjadi masalah. Nah itu yang tidak bisa, itu yang tidak boleh teman-teman lakukan dalam pembuatan karya tulis ilmiah, apapun jenisnya, apapun bentuknya. Berikutnya redaksional yang efektif dan efisien. Di sini kita sudah membatasi jumlah halaman ya. Kalau saya tidak salah, saya baca di pedoman jumlah halaman sudah dibatasi. Nah itu bagus agar apa? Agar meminimalisasi potensi-potensi ketidakefektifan atau ketidakefisienan redaksional. Yang perlu teman-teman ingat, yang perlu teman-teman tanamkan di benak teman-teman, karya tulis yang baik itu bukan karya tulis yang jumlah halamannya ratusan. Bukan karya tulis yang tebalnya 10 cm misalkan. Tetapi karya tulis yang baik itu karya tulis yang bisa dicerna oleh pembaca, yang maksud dan tujuannya bisa diidentifikasi dengan baik oleh pembaca, bisa diterima, bisa dipahami, itu karya tulis yang baik. Percuma kita menulis skripsi misalkan 150 halaman, tetapi pemahaman kita tidak sampai ke sana. Ada dua mahasiswa lah, mahasiswa A dan mahasiswa B. Untuk satu gagasan yang sama, untuk satu masalah yang sama, untuk satu tujuan yang sama.
Mahasiswa A berhasil membuat karya tulis 150 halaman. Mahasiswa B berhasil menyampaikan gagasan yang sama tadi, tujuan yang sama tadi hanya dalam 50 halaman saja. Lebih bagus yang mana? Lebih bagus mahasiswa yang B. Karena secara bentuk sudah lebih efektif, efisien. Dan itu yang dituntut juga dalam karya tulis ilmiah. Teman-teman ingin pergi ke Pangandaran dari Tasikmalaya, misalnya. Ada teman-teman yang memilih langsung ambil jalur Ciamis, Cihaur, langsung ke Banjar, Banjarsari sampai di Pangandaran. Ada teman-teman yang memilih mutar, misalkan ke Garut dulu, dari Garut ambil jalur selatan, Cijapati, Mapai, Pamungpuk, sampai ke pantai selatan Pangandaran. Sama-sama sampai ke Pangandarannya. Tapi secara efektif dan efisiensi, kita harus bisa memilih cara, memilih jalan, memilih redaksi yang jauh lebih efektif dan efisien. Berikutnya menggunakan kalimat lengkap. Ini juga mahasiswa manapun masih belum terlalu paham esensi dari kalimat lengkap. Kalimat lengkap itu apa? Syarat kalimat itu bagaimana? Syarat paragraf itu seperti apa? Sebagai penulis yang baik, teman-teman harus sudah paham aturan-aturan dasar ini. Kita coba ulas kembali, ini sebetulnya materi-materi saat sekolah seharusnya ya, tapi saya coba refresh, saya coba ingatkan lagi teman-teman. Kalimat itu secara definisi sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan predikat. Oh, berarti satu kalimat ada subjek dan ada predikat saja boleh. Dan kalimat itu berintonasi final, bertanda baca akhir. Jadi kalau ada redaksi tertulis ya, redaksi tulis saya makan tanpa ada tanda baca akhir, itu bukan kalimat, itu masih cakupannya klausa. Nah, kalimat ini harus ada tanda baca akhirnya atau intonasi final kalau dalam bentuk lisan. Itu kalimat. Jadi membuat kalimat itu sebetulnya tidak perlu SPO, couple, dan lain sebagainya. Sesuaikan saja dengan kebutuhan. Kalau memang kalimat kita butuh ada objek, ya memang harus ada objek ya. Kalau dari karya tulis ilmiah biasanya memang selalu ada objek. Gitu. Tapi secara aturan dengan subjek dan predikat saja sebetulnya sudah cukup menjadi sebuah kalimat. Ditambah dengan intonasi akhir atau tanda baca akhir. Keterangan, oh redaksi ini dengan tujuan ini saya butuh keterangan ini. Silahkan tampilkan selama itu dibutuhkan. Tapi kalau teman-teman memunculkan keterangan pelengkap atau bentuk-bentuk lain, anak kalimat misalkan dan lain sebagainya, hanya untuk menambah-nambah halaman dalam tanda kutip, nah itu yang tidak boleh. Itu masuknya kriteria atau indikasi memaksakan diri lah gitu. Jadi tampilkan saja, efektif saja apa adanya sesuai dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Konsisten apa? Konsisten untuk benar tentunya. Jadi dalam penyusunan karya tulis ilmiah kita dituntut untuk konsisten dalam kaidah-kaidah yang memang benar. Teman-teman harus perhatikan yang benar itu misalkan tolak ukur atau tolok ukur. Yang benar itu mengubah atau merubah. Yang benar itu memperhatikan atau memerhatikan misalkan. Saat teman-teman sudah tahu mana yang benar, ya konsistenlah dalam bentuk-bentuk yang benar tadi. Termasuk dalam demonstratif. Dalam demonstratif itu biasanya sapaan ya. Kita menyebut diri kita di karya tulis itu apa. Ada penulis-penulis yang merepresentasikan dirinya sebagai penulis. Penulis sampaikan bla 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 bla. Berdasar hasil kajian penulis begini. Penulis. Ya konsisten lah semuanya berarti penulis. Tapi ada yang merepresentasikan diri dalam tulisannya sebagai peneliti. Boleh, tidak salah. Tetapi konsisten. Penelitian ini peneliti tulis dengan tujuan begini. Peneliti mengkaji bentuk ini misalkan, atau peneliti melakukan penelitian ini berdasar pada apa-apa. Lakukan atau konsistenlah dengan bentuk-bentuk yang teman-teman pilih. Dan itu tidak ada aturan pastinya. Sapaan untuk penulis apa, tidak ada. Itu kembali pada gaya penulisan teman-teman. Silakan mau merepresentasikan diri sebagai penulis, ya konsistenlah dengan sapaan penulis.
Mau merepresentasikan diri sebagai peneliti, konsistenlah dengan sapaan peneliti. Jangan dicampur-campur. Di paragraf awal menyebut dirinya sebagai penulis, di paragraf berikutnya menulis dirinya sebagai peneliti. Nah, itu yang tidak boleh. Ketidakkonsistenan itu yang membuat karya tulis teman-teman menjadi bias nantinya, menjadi rancu. Lebih baik hitam atau putih ketimbang abu-abu. Kurang lebih seperti itulah analoginya. Itu terkait ciri dari bahasa-bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah. Berikutnya kita lanjut sebentar. Nah, sudah muncul? Sudah berganti slide belum di teman-teman? Takutnya seperti tadi lagi. Di saya belum, Bapak. Mas, belum ya? silakan. Sebentar. Sekarang sudah teman-teman? Pengembangan gagasan dalam isi. Ya, betul. Ada, Bapak. Nah, khawatir slide-nya nanti tidak teridentifikasi, langsung potong saja ya, atau nanti saya bagikan juga lah mungkin slide materinya. Setelah tadi kita tahu ciri-ciri bahasa dalam karya tulis ilmiah, sekarang kita masuk ke pengembangan gagasan dalam isi karya tulis ilmiah. Tadi kita sepakatkan bahwa karya tulis ilmiah itu harus berorientasi berbasis dari gagasan, harus objektif, berbasis mengacu pada objeknya. Sekarang kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan objektif, apa sih yang gagasan seperti apa sih yang perlu muncul, atau bagaimana sih cara kita mengembangkan gagasan yang kita punya. Kita harus sudah sampai punya kemampuan itu, kita harus sampai pada keterampilan itu. Objektif sendiri secara definisi mahasiswa atau orang-orang biasanya untuk mudahnya ya mendefinisikan objektif itu sebagai tidak subjektif. Apa itu objektif? Objektif adalah sesuatu yang tidak subjektif. Mudahnya kan seperti itu ya. Mudah saja menyebut objektif tidak subjektif. Itu tidak salah. Tetapi tidak sepenuhnya benar juga kalau menurut pendapat saya. Karena semua bentuk objektivitas pasti berawal dari subjektivitas terlebih dahulu. Teman-teman punya gagasan nih, teman-teman menafsirkan ayat tertentu dalam Al-Quran, misalkan sehingga muncul gagasan. Gagasan teman-teman tersebut sebelum didukung data, sebelum dilakukan kajian, terlepas kajiannya sederhana atau kajian kompleks, sebelum teman-teman bisa perkuat dengan teori-teori pendukung atau pendapat narasumber yang lain dan lain sebagainya, gagasan teman-teman tak ubahnya sebuah subjektivitas belaka. Tapi berawal dari subjektivitas tadi, kita buktikan, kita perkuat datanya, kita kaitkan dengan ayat-ayat lain yang relevan misalkan. Sudah ada bentuk kajian dari kita. Sehingga fokusnya sudah ke objeknya, sudah ke ayat tersebut, sudah ke gagasan kita, bukan lagi pendapat kita. Saya berpendapat bahwa bla 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 bla, itu fokusnya masih ke sayanya yang berpendapat. Tapi kalau fokusnya sudah ke gagasan yang dibawa atau gagasan yang saya bawa dapat meningkatkan begini. Gagasan yang saya bawa bisa menjadi solusi untuk masalah begini. Fokusnya sudah ke objek. Fokusnya sudah ke gagasan yang dibawanya. Jadi secara sederhana objektif itu ya dikatakan tidak subjektif benar, tapi pada dasarnya semua bentuk objektivitas pasti berawal dari subjektivitas terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan bahas pengembangan gagasan dalam isi karya tulis ilmiah. Kalau teman-teman perlu catat, silakan boleh sambil dicatat. Karena saya tidak jabarkan poin per poinnya. Di sini saya sampaikan secara lisan saja. Apa-apa saja yang bisa dilakukan untuk mengembangkan gagasan dalam isi karya tulis ilmiah. Karena kalau kita lihat secara sistematika, gagasan kita itu akan banyak muncul di bagian isi. Kan nanti ada pendahuluan, ada gagasan, ada simpulan, dan lain sebagainya. Gagasan akan banyak muncul di bagian isi. Nah, bagaimana sih cara mengembangkan gagasan? Terkadang mahasiswa masih bingung cara mengembangkan gagasan, cara menuangkan gagasan dalam tulisan,
dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam mengembangkan gagasan. Pertama, kita bisa melakukan atau kita bisa mengembangkan gagasan dengan pemberian contoh. Ini sering banyak teman-teman lakukan juga ya, pemberian contoh. Redaksinya bagaimana? Ya tadi pun saya sudah banyak memberikan contoh ya, seperti itulah cara pengembangan gagasan dengan pemberian contoh kurang lebih. Misalkan teman-teman ingin membuat sebuah aplikasi misalkan. Aplikasi ini dapat membantu kinerja manusia dengan bla 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 bla. Contohnya kebutuhan ini, kebutuhan ini, kebutuhan ini, kebutuhan ini. Nah, dengan memberikan contoh kan gagasannya menjadi berkembang gitu. Yang asalnya hanya dikatakan aplikasi ini dapat membantu manusia. Membantu manusia yang seperti apa? Itu kan bentuk pengembangan. Membantu manusia yang begini, 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 begini. Itu dengan pemberian contoh. Jadi gagasan bisa berkembang satu dengan pemberian contoh. Kedua, gagasan berkembang dengan perbandingan. Kita bisa melakukan perbandingan dalam gagasan yang kita buat. Perbandingan sendiri bisa dibuat menjadi persamaan, bisa dibuat juga menjadi contrasting perbedaan. Kita membuat persamaan, ya kita sama-sama membandingkan, seperti perbandingan di sini kan bisa persamaan, bisa perbedaan. Contohnya bagaimana? Misal, sejalan dengan permasalahan yang ada di kota Surabaya, di kota Tasikmalaya pun sama, terkendala dengan lingkungan, macet, dan bla 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 bla. Itu kan perbandingan dengan orientasi persamaannya. Contoh lain misalkan, dalam ayat sekian, surah Al-Baqarah misalkan membahas mengenai esensi berpuasa. Sejalan dengan ayat lain dalam surat lain, puasa juga didefinisikan sebagai begini, 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 begini. Itu perbandingan, tetapi fokusnya pada persamaan. Dan gagasan bisa menjadi berkembang saat kita memunculkan, misalkan tadi persamaan. Perbandingan lewat persamaan. Berikutnya ada kontras, perbedaan. Kita juga bisa mengembangkan gagasan kita dengan memunculkan perbedaan-perbedaan. Redaksinya ya terserah kita, redaksinya bergantung pada penulis, bergantung pada gaya bahasa penulis. Tetapi di sana ya yang menjadi fokus, yang menjadi highlight itu kontrastingnya, perbedaannya. Contohnya, Tokyo adalah kota yang sangat maju di negara Jepang. Berbeda dengan Tasikmalaya. Tasikmalaya di cakupan Jawa Barat saja masih kalah bersaing dengan kota-kota besar lainnya dalam hal olahraga misalkan gitu, ada redaksi seperti itu. Itu kan bentuk kita mengeksplor gagasan, bentuk kita memunculkan Tasik, memunculkan kurangnya Tasik dalam tanda kutip dengan membandingkan dengan hal yang lebih superior, dengan memunculkan kota Tokyo di Jepang misalkan. Gagasannya kan menjadi lebih berkembang juga. Nah, itu juga bisa menjadi senjata teman-teman dalam pengembangan gagasan. Akan muncul pertanyaan, Pak, yang harus kita lakukan yang mana? Apakah kita harus membeda-bedakan? Apakah kita harus meng-highlight persamaannya? Apakah kita harus memberikan contoh? Atau nanti ada beberapa hal lagi yang akan saya sampaikan? Itu kembali lagi pada gaya penulisan seseorang. Penulis harus punya gaya penulisan. Itu juga saya tekankan. Karena apa? Karena itu bagian dari karakter teman-teman sebagai penulis. Semua orang bisa menulis, semua orang bisa membuat artikel, semua orang bisa membuat puisi, tapi tidak semua orang bisa punya gaya menulis yang teman-teman punya. Hanya teman-teman yang punya gaya menulis teman-teman sendiri. Sehingga itu diperlukan karakter, kepekaan, kapan kita harus membandingkan, kapan kita harus meng-highlight persamaannya, kapan kita harus mengeksplor dengan pemberian contoh. Untuk hal-hal yang sifatnya detail, pengembangan bisa tampilkan contoh. Untuk hal-hal yang ingin, untuk tujuan misalkan teman-teman ingin menunjukkan sebuah kasus yang representasinya negatif sekali, teman-teman bisa bandingkan dengan lawannya yang positif sekali misalkan. Teman-teman ingin memunculkan anarkisnya supporter sepak bola Indonesia. Teman-teman bandingkan dengan supporter sepak bola di Eropa. Tingkat anarkisnya jelas berbeda. Itu kan ada tujuan di balik kita menggunakan teknik-teknik atau teknik-teknik pengembangan gagasan ini. Ya.
Ya, Bapak untuk PPT-nya masih di slide pertama. Masih di pengembangan gagasan? Atau di slide yang mana? Ini baru pertama. Memang masih itu, Bapak. Aduh, dia aku putus. Sebentar ya. Ini karena memang saya hanya ambil judul pengembangan gagasannya saja. Jadi tadi kan saya sampaikan kalau mau dicatat sambil dicatat saja gitu. Jadi saya lanjutkan dulu Neng ya. Tadi kita sudah di contrasting gitu. Jadi pemberian contoh yang pertama, lalu yang kedua perbandingan. Perbandingan bisa dengan meng-highlight persamaan atau meng-highlight perbedaan. Kemudian yang ketiga, kita bisa gunakan analogi. Kita bisa manfaatkan analogi dalam karya tulis kita. Pak, memang boleh menggunakan analogi? Boleh, selama tepat. Selama itu dibutuhkan, itu boleh. Contohnya bagaimana? Tadi saja contohnya. Saya menganalogikan efektivitas penggunaan kalimat, efektivitas pembentukan redaksi dengan perjalanan dari Tasik ke Pangandaran. Ada rute yang berbeda, ada jarak yang berbeda, itu kan analogi. Gunanya apa sih Pak analogi? Untuk memudahkan pembaca memahami apa yang teman-teman tulis. Oleh karena itu tadi saya katakan teman-teman boleh menggunakan analogi selama itu tepat. Terkadang kan ada orang yang ingin terlihat tulisannya berbeda gitu, menggunakan banyak sekali analogi tetapi justru membingungkan pembaca. Nah, itu yang tidak boleh. Tujuan kita menggunakan analogi, tujuan utamanya tetap untuk memudahkan pembaca memahami hal-hal yang rumit. Analogi itu membuat hal kompleks menjadi sederhana, bukan sebaliknya. Jangan sampai teman-teman membuat hal yang kompleks menjadi lebih kompleks dengan analogi. Jangan sampai seperti itu. Tidak semua bidang bisa menggunakan analogi, tidak semua bagian cocok menggunakan analogi. Tapi saat teman-teman sudah tahu nih bagian yang dirasa tepat menggunakan analogi, ya gunakanlah. Contohnya ya seperti tadi yang sudah saya sampaikan juga. Ketiga analogi, keempat klasifikasi. Klasifikasi, dengan mengklasifikasikan sesuatu, kita bisa mengembangkan gagasan menjadi lebih detail, menjadi lebih runtut. Hampir mirip-mirip dengan contoh lah. Kalau contoh tadi kan detailingnya ya berupa contoh-contoh kasus, contoh-contoh yang berkaitan dengan gagasan awal yang kita bahas. Tapi kalau klasifikasi, kita mengklasifikasikan lagi gagasan-gagasan tertentu. Gitu. Misalkan politik di Indonesia belum terlalu berkembang, misalkan. Perkembangan politik Indonesia bisa diklasifikasikan berdasar beberapa kondisi, berdasar beberapa situasi. Misal, politik Indonesia bisa dilihat dari saat ada perhelatan pemilihan presiden. Politik Indonesia dilihat saat ada kebijakan yang kontroversi, kondisi politik saat ada kampanye, itu kan diklasifikasikan dalam kondisi-kondisi yang berbeda. Politik saat kondisi adem ayem, saat kondisi tentram, misalkan tidak akan terlihat mencekam. Tapi saat ada kontestasi pemilihan tertentu, politik bisa menjadi mencekam, misalkan seperti itu. Itu kan cara kita mengklasifikasikan, mengembangkan sebuah gagasan. Contoh lain, misalkan berbicara, nanti juga kita akan bahas sedikit tentang berbicara. Keterampilan berbicara bisa diklasifikasikan berdasar pada tujuan-tujuannya. Berbicara berdasar pada tujuan dibagi menjadi begini, 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 begini. Nah, itu bentuk pengklasifikasian. Jadi saat teman-teman nanti menulis gagasan teman-teman dalam bagian isi, teman-teman bisa salah satunya menggunakan cara pengklasifikasian untuk memudahkan teman-teman menyampaikan gagasan-gagasan teman-teman. Ya, jadi apa-apa yang saya sampaikan mulai tadi pemberian contoh, perbandingan, analogi, klasifikasi, itu silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Tidak perlu semuanya digunakan, tapi gunakanlah pada kondisi, pada saat yang tepat. Gitu. Berikutnya, ada analisis proses. Ini masih di bagian pengembangan gagasan dalam isi. Ada analisis proses. Kita bisa sampaikan proses yang kita lakukan seperti apa. Teman-teman membuat sebuah produk, teman-teman melakukan sebuah mini riset, teman-teman melakukan sebuah penelitian. Silakan jelaskan proses yang teman-teman lakukan itu seperti apa.
Bukan dijelaskan detail runtut per kejadian, tidak. Tapi jelaskan analisisnya. Analisislah proses tersebut sehingga hasilnya yang akan teman-teman sampaikan pada akhirnya. Pak, memang tidak boleh kita sampaikan prosesnya secara runtut. Boleh, tetapi runtut di sini tetap sesuai atau tetap dalam konteks batasan-batasan karya tulis ilmiah. Maksudnya bagaimana, Pak? Misal, kalau kita tampilkan secara runtut, apakah perlu teman-teman sampaikan, penelitian ini dilakukan pada hari Senin, dimulai dengan saya bangun pagi, pergi ke rumah, dan berangkat ke tempat penelitian. Kan tidak perlu sampai sejauh itu gitu runtutnya. Palingan kalau kita mau sampaikan secara runtut langsung saja. Proses penelitian diawali dengan observasi, kemudian perumusan masalah, lalu analisis tingkat urgensi dari masalah tersebut, dan pencarian solusi. Cukup seperti itu kalau mau kita runtutkan. Jadi teman-teman bisa melakukan analisis proses untuk pengembangan gagasan dalam isi karya tulis teman-teman juga. Berikutnya, teman-teman juga bisa memanfaatkan hubungan sebab akibat. Maksudnya bagaimana ya? Apalagi di sini kan bicara gagasan ya, bicara pengembangan gagasan. Gagasan ini muncul karena begini, begini, begini. Itu kan sebab akibat. Ada gagasan, ada masalah. Ada gula, ada semut lah. Teman-teman menulis gagasan futuristik nih, pasti bertolak dari permasalahan yang relevan, permasalahan yang ada. Tidak mungkin teman-teman ujug-ujug membuat misalkan cara bermedia sosial yang bijak dengan berbasis pada Quran. Kalau teman-teman tidak mengidentifikasi ada masalah nih dengan penggunaan medsos di kita. Semua pasti ada sebab dan akibat, dan itu salah satu cara yang paling banyak digunakan, yang paling umum digunakan dalam pengembangan gagasan di bagian isi ini. Ya, ini sih sebab akibat ini. Kemudian yang berikutnya problem solving, penyelesaian masalah. Di bagian isi kita bisa menawarkan solusi sebagai pemecah masalah. Jadi di bagian isi itu kita bisa membawa gagasan kita juga bisa sekaligus menawarkan solusi. Walaupun tidak harus selalu solutif ya. Karya tulis itu tidak harus selalu solutif. Tidak harus ada solusi konkretnya. Tetapi ya setidaknya ada analisis-analisis masalah tadi sehingga bisa muncul solusi dari si pembaca itu sendiri juga boleh gitu. Tapi kalau mau ideal, kalau mau baik ya sekaligus saja. Di karya tulis kita bahas masalah langsung sekaligus dengan solusinya seperti apa. Nah, berikutnya definisi. Ini juga salah satu yang paling sering teman-teman mahasiswa lakukan. Dalam bagian isi teman-teman pasti banyak mendefinisikan konsep-konsep tertentu. Politik adalah begini, 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 begini. Oleh karena itu, analisis politik di Unsil yang terjadi adalah begini, 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 dan lain sebagainya. Semua berawal dari definisi. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 kurang lebih cara kita mengembangkan gagasan dalam isi karya tulis ilmiah. Saya coba recap lagi. Pertama dengan pemberian contoh, kedua dengan perbandingan, bisa mencari persamaan atau mencari kontras, mencari perbedaan. Ketiga, kita bisa mengembangkan gagasan dengan analogi. Keempat, kita bisa mengembangkan gagasan dengan permainan klasifikasi. Kita mengklasifikasikan konsep-konsep tertentu dengan ada konsep-konsep turunannya, itu kan bagian dari klasifikasi juga. Berikutnya ada analisis proses, kemudian ada hubungan sebab akibat, lalu ketujuh ada problem solving, pemecahan masalah, dan terakhir ada pendefinisian sesuatu. Jadi ke-8 cara ini adalah cara pengembangan gagasan dalam isi karya tulis ilmiah kita. Pak, kita harus memilih yang mana? Pak, bagusnya gunakan cara yang mana? Pak, idealnya gunakan teknik yang mana? Ke-8 cara ini bisa menjadi cara yang bagus saat penggunaannya tepat. Tapi juga bisa jadi cara yang buruk saat teman-teman tidak tepat menggunakannya. Kalau ditanya pada saat apa, pada saat bagaimana, ya hanya penulis yang tahu. Mengapa? Karena setiap karakter tulisan, setiap isu yang diangkat pasti perlu pendekatan yang berbeda. Seperti tadi saya beri contoh, saat saya ingin mendetailkan gagasan yang saya bawa, saya akan mengklasifikasikan dan memberi contoh. Saat saya ingin menunjukkan keburukan atau menunjukkan rendahnya sesuatu, misalkan saya ingin menunjukkan banyak sampah di desa Anu, misalkan, saya pasti akan membandingkan dengan desa yang jauh lebih bersih. Saat saya ingin menunjukkan keunggulan, saya ingin menunjukkan keunggulan kota Tasik nih.
tentu saya akan membandingkan dengan hal yang sama baiknya. Saya akan membandingkan dengan hal yang atau dengan kota yang secara prestasi, secara kondisi sama baiknya. Kalau saya ingin memudahkan pembaca dengan konsep-konsep yang sederhana atau yang bahasa anak mudanya receh misalkan, saya akan memanfaatkan analogi. Kalau saya ingin misalkan tampilannya ingin yang konvensional saja, yang normal-normal saja, ya teman-teman bisa gunakan definisi. Karena lazimnya kan kita mendefinisikan, muncul gagasan kita. Kita definisikan, muncul gagasan kita. Jadi kembali lagi ini sesuai kebutuhan teman-teman saja. Saya tidak ada pada kapasitas untuk menentukan mana yang lebih baik, karena pada kondisi tertentu bisa jadi sebab akibat lebih baik dari analisis proses. Tapi pada kondisi lain bisa jadi misalkan definisi lebih bagus dari contrasting misalkan. Itu kan bisa-bisa saja. Jadi silakan pahami apa yang ingin teman-teman tulis sehingga teman-teman bisa menentukan cara pengembangan gagasan seperti apa yang akan teman-teman lakukan. Terakhir, sebentar slide-nya tidak berjalan. Nah, terakhir ada berbicara ilmiah. Berbicara ilmiah ini apa, Pak? Berbicara ilmiah apakah berbeda dengan berbicara pada umumnya? Jelas berbeda. Apa yang kemudian membedakan berbicara ilmiah dengan berbicara secara umum? Berbicara ilmiah dibatasi oleh ruang, dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh kondisi, suasana, dan lain sebagainya. Mengapa dibatasi? Ya pasti dibatasi. Pasti dibatasi karena saat kita bicara ilmiah, kita sudah tahu apa yang kita sampaikan. Kita bicara di forum ilmiah dengan audiens anak TK misalnya. Tentu pembicaraan, ragam bicara, cara berbicara yang kita lakukan akan kita sesuaikan. Kita presentasi lomba KTI di depan Dewan Hakim, di depan Dewan Juri. Tentu ragam atau cara kita berkomunikasi, cara kita berbicara harus dikondisikan sesuai dengan kondisi tersebut. Jadi berbicara ilmiah pasti dibatasi. Entah waktunya, entah topiknya, entah itu audiensnya, pasti ada batasan-batasan tertentu. Kalau kita bicara secara umum kan batasannya ya paling konteks atau misalkan ini orang lebih tua, ini anak-anak, bagaimana kita bicara ke orang tua, bicara ke anak, paling hanya sebatas itu. Tapi kalau bicara ragam ilmiah, bicara ilmiah ya batasan-batasannya banyak sesuai di forum mana nih kita berbicara. Nah, berbicara ilmiah setidaknya bisa kita klasifikasikan salah satunya dari tujuan. Berbicara ilmiah berdasar tujuannya terbagi atas kurang lebih 5 klasifikasi. Pertama, berbicara argumentatif, berikutnya berbicara persuasif, berikutnya berbicara deskriptif, kemudian berbicara naratif, dan berbicara ekspositif. Pak, apa itu? Pak, istilah-istilah itu bagaimana maksudnya? Kelima hal ini disadari atau tidak, pasti teman-teman lakukan dalam presentasi yang sifatnya ilmiah, dalam proses berbicara ilmiah, disadari atau tidak. Argumentatif. Berbicara argumentatif, kita fokus pada argumen yang ingin kita sampaikan. Dalam berbicara, dalam presentasi ilmiah, tentu kita berargumen, tentu kita menyampaikan gagasan melalui argumen, kan? Menurut saya solusi ini dirasa tepat karena begini. Menurut saya kebijakan pemerintah dirasa tidak cocok dengan kondisi masyarakat saat ini. Ada argumen yang disampaikan, itu berbicara argumentatif. Berikutnya berbicara persuasif. Berbicara persuasif itu berbicara yang ada unsur ajakannya. Ada unsur ajakan, saya beri tanda kutip. Mengapa? Karena di bayangan teman-teman ada unsur ajakan itu harus selalu ada diksi ayo misalkan. Atau marilah. Atau ada akhiranlahnya, buanglah sampah pada tempatnya, itu baru ajakan, Pak. Betul itu ajakan, tetapi tidak semua bentuk persuasif ada bentuk-bentuk ajakan yang eksplisitnya. Kurang lebih seperti itu. Contohnya apa? Contohnya dengan berargumen saja. Kita berargumen, kita mengajak audiens untuk percaya dengan argumen kita, kan? Kita meyakinkan audiens bahwa apa yang kita sampaikan ini benar. Dengan data, fakta, penunjang lainnya. Itu salah satu bentuk persuasif juga.
mengajak audiens untuk percaya, mengajak audiens untuk yakin, itu kan bentuk persuasif juga. Jadi berbicara persuasif juga teman-teman perlukan saat berbicara dalam ruang lingkup ilmiah. Untuk teman-teman panitia mungkin izin jeda dulu ya 5 menit karena ada azan asar di tempat saya. Nanti kita lanjutkan setelah ini. Baik, Bapak. Ya, kita lanjutkan lagi teman-teman, sedikit lagi mungkin.
masih di berbicara ilmiah ya. Tadi sudah kita bahas berbicara argumentatif, ya kita berbicara fokus pada argumen kita. Saat kita menyampaikan argumen kita sedang berbicara argumentatif. Kemudian berbicara persuasif, berbicara yang mengandung unsur ajakan gitu. Jadi dengan menyampaikan argumen lengkap dengan data dan lain sebagainya, itu bagian dari upaya kita kan untuk meyakinkan pembaca pendengar, untuk membuat pendengar yakin bahwa apa yang kita sampaikan adalah benar adanya. Itu juga secara tidak langsung saya katakan sebagai bentuk ajakan untuk percaya terhadap apa yang disampaikan. Jadi saat teman-teman nanti berbicara, teman-teman harus bisa berargumen sekaligus meyakinkan pembaca bahwa argumen yang teman-teman bawa itu benar. Berikutnya ada berbicara ekspositif. Berbicara ekspositif ini fokus pada informasi yang disampaikan. Berargumen dengan menyampaikan informasi itu dua hal yang berbeda. Berargumen fokus pada gagasan yang teman-teman bawa. Menyampaikan informasi itu hal lain gitu. Menyampaikan informasi ya berarti ada informasi yang sumbernya dari luar diri teman-teman yang ingin teman-teman sampaikan ke khalayak. Informasi bisa digunakan untuk memperkuat gagasan argumen teman-teman. Gagasan saya bawa karena mengacu pada permasalahan yang ada di wilayah ini. Gagasan ini saya bawa karena mengacu pada kondisi perekonomian nasional. Gagasan ini saya bawa karena bla 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 bla. Karena bla 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 blanya itu kan informasi di luar dari gagasan teman-teman sebetulnya. Jadi secara tidak langsung saat ada informasi-informasi lain yang teman-teman expose dalam proses berbicara teman-teman, ya teman-teman berarti sudah berbicara ekspositif juga. Berikutnya ada berbicara deskriptif, berbicara penggambaran. Saat teman-teman nanti presentasi ini di depan Dewan Hakim, silakan deskripsikan gagasan teman-teman secara detail. Penggambaran, gambarkan secara detail, secara lengkap. Saat saya katakan, coba deskripsikan ruang kelas ruangan yang teman-teman ada sekarang. Gaitsa mungkin akan mendeskripsikan ruangan saya ada hordeng putihnya, misalkan latarnya ada Hello Kitty, atau misalkan ada jendela, pintu, dan lain sebagainya. Zakia akan mendeskripsikan kondisi ruangan yang Zakia berada. Begitupun saat presentasi nanti. Gagasan tulisan yang dibuat kan tulisan teman-teman, gagasan teman-teman. Tentu yang bisa mendeskripsikan hanya teman-teman. Jadi teman-teman tidak bisa berharap Dewan Hakim akan mengarahkan, coba gambarkan ininya, bagian ininya, dan lain sebagainya. Tidak bisa. Teman-teman harus bisa menggambarkan itu sendiri. Jadi proses pendeskripsian itu juga salah satu bagian yang tidak boleh lepas saat teman-teman presentasi nanti, saat teman-teman berbicara ilmiah. Berikutnya naratif. Naratif ini berkaitan dengan kronologi. Terkadang kita butuh bagian-bagian yang perlu kita narasikan. Kalau semuanya argumentatif, presentasi akan membosankan, saya jamin. Kalau semuanya hanya ekspositif saja informasi-informasi, apa susahnya? Tinggal berikan saja link berita atau link informasi tersebut, biarkan pendengar membaca sendiri. Kalau penuh misalkan persuasif, misalkan, apa bedanya dengan tukang obat yang menjajakan obat jualannya? Itu full persuasif gitu. Nah, harus ada naratifnya juga, harus ada kronologi, harus ada alur. Gagasan ini saya buat dengan mengacu pada masalah yang ada. Untuk mengimplementasikan gagasan yang saya buat, saya membuat sebuah produk. Pembuatan produk diawali dari begini, kemudian begini, selanjutnya begini, hingga sampai pada disimpulan bahwa produk saya ternyata bermanfaat bagi masalah ini, dan ternyata sesuai dengan syariat dan bla 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 misalkan. Jadi kalau bahasa Sunda ada istilah malapah gedang lah. Naratif itu ya seperti itu, kurang lebih malapah gedang. Jadi kronologisnya lengkap, runut. Saya tanya misalkan Haliza coba ceritakan proses dari tadi pagi apa yang Haliza lakukan sampai siang ini. Pasti secara refleks, secara alam bawah sadar, Haliza akan menggambarkan, menjelaskan tadi pagi saya bangun pukul 4, lanjut sholat subuh, kemudian lanjut mandi, beres-beres rumah, dan lain sebagainya, runut secara kronologis, secara urutan. Nah, itu berbicara naratif.
Dan kelima bentuk berbicara ini idealnya, saya katakan idealnya ya, idealnya teman-teman lakukan dalam presentasi ilmiah teman-teman. Kita harus bisa membawa argumen kita untuk bisa diyakini oleh Dewan Hakim, untuk bisa diyakini oleh pendengar. Kita harus bisa menggambarkan gagasan kita dengan cara pendeskripsian sedetail sebagus mungkin. Kita harus bisa memperkuat argumen kita dengan informasi-informasi tambahan, dengan berbicara ekspositif tadi. Dan kita harus bisa mengatur kronologi, mengatur urutan per urutan dengan menarasikan inti poin penting dari apa yang ingin kita bicarakan, ingin kita sampaikan. Kurang lebih seperti itu. Dan kelima hal ini disadari atau tidak mungkin sudah teman-teman lakukan. Entah itu dalam konteksnya karya tulis ilmiah, entah itu dalam konteksnya berbicara di forum ilmiah, ataupun di forum-forum keseharian. Contoh misalkan ibu-ibu komplek ini suka atau tidak salah satu pembicara yang handal. Berbicara formal ini dalam beberapa menit saja. Misalkan sedang beli sayur, ibu-ibu komplek kan berkelompok ya, biasanya beli sayur, ada tukang sayurnya berkelompok mengerebuti si emang sayur. Ibu-ibu, apa tuh kamari si ibu eta beli mobil anyar. Waduh, itu sudah pendeskripsian kan, beli mobil anyar, mobil merah, bla 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 bla, itu sudah mendeskripsikan. Tapi uang dari mana ya, kan suaminya baru di PHK dan lain sebagainya. Itu sudah argumen. Kemudian biasanya ada penjelasan narasi itu, cerita bentuk narasi dan lain sebagainya, dan diakhiri dengan mengajak ibu-ibu yang lain untuk percaya kan. Itu bentuk persuasifnya. Artinya apa? Artinya kelima cara berbicara, kelima bentuk berbicara ini bisa kita terapkan di banyak aspek. Tapi yang utama dalam proses presentasi formal, presentasi karya ilmiah, hal ini harus bisa dikombinasikan sehingga menghasilkan berbicara presentasi yang baik, yang ideal. Kurang lebih seperti itu. Saya recap, sebelum saya akhiri, saya recap dulu. Bahasan kita hari ini, pembinaan yang saya lakukan hari ini atau pembekalan yang saya lakukan hari ini masih berfokus pada keterampilan berbahasa dan urgensinya dalam karya tulis ilmiah. Tadi di awal kita sudah bahas ciri bahasa dalam karya tulis ilmiah itu seperti apa. Kita sudah bahas urgensi keterampilan juga tadi ya. Jurusan apapun, latar belakang pendidikan apapun, profesi apapun, saat ingin menulis karya tulis ilmiah, dia harus terampil berbahasa. Kemudian kita sudah bahas cara mengembangkan gagasan. Dan terakhir tadi kita bahas keterampilan berbicara, cara kita berbicara di depan publik, cara kita berbicara dalam kondisi situasi formal, kurang lebih seperti apa yang harus kita bangun, yang harus kita buat. Kurang lebih itu mungkin untuk pembinaan pembekalan saya hari ini. Berikutnya silakan bisa masuk ke sesi tanya jawab, sesi diskusi, karena di sini judulnya pembinaan ya, pembinaan, pembekalan, bukan seminar, bukan ceramah. Jadi saya harap ada respon dari teman-teman. Saya harap teman-teman banyak bertanya dan lain sebagainya. Karena kebetulan alhamdulillahnya diberikan waktu cukup leluasa 2 hari ya. Jadi untuk hari kedua besok kita fokus ke hal-hal teknis, format, kemudian apa yang membedakan kata I dengan kata IQ. Besok kita akan bahas contoh-contoh kasus yang sering muncul. Misalkan untuk judul ini, masalah ini muncul, solusinya bagaimana, dan lain sebagainya. Jadi sekarang kita bahas secara umum dulu urgensi bahasa dan karya tulis ilmiah. Besok kita mulai masuk ke teknik penulisan. Formatnya bagaimana, apa saja sih yang ada di pendahuluan, apa saja sih misalkan yang harus muncul dalam gagasan, apakah semua gagasan bisa diproduksi menjadi karya tulis, itu juga besok kita akan bahas secara lebih mendalam. Untuk hari ini mungkin cukup, silakan saya kembalikan ke Ibu Moderator mungkin untuk dibuka sesi diskusi, sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparannya. Nah teman-teman, tadi sudah paham gitu ya mengenai ciri urgensi karya tulis ilmiah. Nah, silakan. Adapun misalnya ada yang dibingungkan ataupun misalnya ada yang ragu gitu, sebenarnya karya tulis ilmiah itu seperti apa? Yuk sekarang kita memasuki
memasuki sesi tanya jawab. Gitu. Barangkali ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Sambil menunggu mungkin dari saya, Bapak. Ya, boleh silakan, Neng. Oke. Nah, kan Bapak sekarang tuh penulisannya tuh kan PKM Gagasan Futuristik Tertulis ya. Ya. Nah, yang membedakannya tuh setelah saya lihat tuh berbentukannya dalam bentuk artikel ya Bapak, kalau tidak salah. Nah, mungkin Ya. ada yang dibingungkan gitu dari teman-teman. Sebenarnya artikel ini termasuk ke dalam karya tulis ilmiah ataupun memang sistematikanya yang berbeda gitu Bapak. Terima kasih. Ya, baik. Apakah artikel dalam bentukan format PKM GFT ini bisa dikatakan artikel karya tulis ilmiah atau bukan? Ya teman-teman harus paham dulu konsep karya tulis ilmiah dulu teman-teman. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang bersifat ilmiah, mudahnya seperti itu. Kita definisikan yang sederhana-sederhana saja. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang bersifat ilmiah. Sifat ilmiahnya ini muncul dari mana? Sifat ilmiah ini muncul dari pembuktian, muncul dari analisis, muncul dari kajian, muncul dari teori-teori yang teman-teman gunakan untuk membuktikan gagasan teman-teman. Itu muncul di sana sifat ilmiah keilmiahan tersebut. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah dengan bentuk artikel tetap dikatakan sebagai karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah tidak terbatas pada bentuk. Makalah kita sebut karya tulis ilmiah. Skripsi kita sebut karya tulis ilmiah. Tesis kita sebut karya tulis ilmiah. Esai kita sebut karya tulis ilmiah saat apa? Saat esai itu mencakup hal-hal yang sifatnya ilmiah tadi. Ada esai ilmiah, ada esai non ilmiah atau kita istilahnya esai populer misalnya. Begitupun artikel, ada artikel ilmiah, ada juga artikel-artikel yang sifatnya populer gitu. Itu salah satu yang membedakannya. Kemudian dari bentuk, dari format. Artikel ilmiah secara format ada pendahuluan, ada abstrak. Kan kalau kita bicara artikel ilmiah secara umum ya, artikel ilmiah ada abstrak, ada pendahuluan, kemudian ada isi, simpulan, penutup, dan lain sebagainya. Kita geser nih. Artikel yang mengacu ke format GFT ini apakah ada abstraknya? Apakah formatnya sama seperti artikel ilmiah yang teman-teman pahami? Secara format bisa jadi berbeda. Secara format mungkin saja berbeda. Tapi penentuan itu karya tulis ilmiah atau bukan dilihat dari format, tapi dilihat dari esensi. Apakah secara esensi ada sifat-sifat keilmiahan di artikel yang teman-teman buat? Apakah secara esensi tulisan teman-teman bisa membuktikan sesuatu? Bisa gagasan yang teman-teman bawa bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak? Kita bicara esensi di sana. Sehingga dengan yakin saya katakan bahwa artikel ilmiah dalam format PKM GFT ini ya bagian dari karya tulis ilmiah saat isinya memang mencakup hal-hal ilmiah tadi. Tapi kalau isinya hanya argumen teman-teman tanpa bisa dibuktikan, tanpa ada teori penguat, kalau teori penguat, teori dan lain sebagainya, untuk KTIQ ini kan bagusnya gitu fokusnya ke ayat-ayat Quran ataupun ke hadis-hadis yang mendukung misalkan. Bisa juga sih menggunakan teori-teori umum, teori-teori konvensional untuk penguat saja, bukan yang utama. Karena sekalian saya bahas saja di sinilah, nanti besok kita perdalam lagi. Yang menjadi pembeda KTI secara umum dengan KTIQ secara khusus adalah teori utamanya, core dari teorinya. Karya tulis ilmiah, core teorinya ya teori-teori yang sifatnya konvensional. Saat kita bicara politik, yang menjadi core-nya adalah teori-teori politik. Saat kita bicara manajemen, yang menjadi core-nya adalah teori-teori manajemen. Saat kita bicara bahasa, kita akan mengacu ke teori-teori Krida Laksana, ke teori-teori misalkan J.S. Badudu. Nah, tapi di KTIQ ini, karya tulis ilmiah yang berbasis Al-Quran ini, yang menjadi core teori utamanya adalah ayat-ayat Quran. Jadi jangan sampai ayat-ayat Quran atau tafsir-tafsir Quran yang teman-teman gunakan, ayat Quran yang teman tafsirkan hanya sebagai pelengkap. Nah ini kebanyakan beberapa yang saya baca, kebetulan saat tahun berapa ya saya lupa,
Saya juga pernah menjadi salah satu penilai untuk penulisan karya tulis ilmiah berbasis keagamaan, tapi dulu tingkatnya masih SMA. Salah satu kendala yang dihadapi itu adalah dominasinya gitu. Jadi kita betul mengutip ayat, kita betul mengutip tafsir ini. Tapi secara posisi itu menjadi seolah-olah hanya pelengkap saja. Nah, itu yang tidak boleh. Itu yang harus teman-teman hindari gitu. Karena kata IQ itu fokus utamanya ya tadi penafsiran ayat dan lain sebagainya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dibuatlah menjadi sebuah gagasan besar yang diharapkan bisa menjadi solusi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi fokusnya berbeda gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah artikel bisa dikatakan sebagai karya tulis ilmiah, saya jawab bisa. Selama isinya memang tidak melenceng dari hal-hal yang bersifat ilmiah dan selama ada sistematika format yang konsisten. Artikel ilmiah ada format konsistennya. Artikel format PKM GT misalkan ada format yang konsisten dan sama dan diikuti oleh penulis-penulis lain, oleh peserta-peserta lain yang memang ingin membuat tulisan berupa gagasan. Jadi itulah salah satu alasan mengapa saya kurang suka mengotak-ngotakan jenis-jenis sesuatu lah gitu. Ah ini mah artikel ilmiah, ah ini mah bukan. Padahal dikatakan sebagai karya tulis ilmiah kan dari esensi yang utamanya itu. Berikutnya baru dari bentuk, format, dan lain sebagainya. Dan secara format penulisan pun tidak jauh berbeda sebetulnya dengan artikel-artikel ilmiah pada umumnya. Ada bagian pendahuluan, lalu ada gagasan, ada penutup dan ada daftar pustaka juga. Jadi secara bentuk pun saya kira tidak melenceng dari bentuk karya tulis ilmiah pada umumnya. Seperti itu, Gaitsa, bisa dipahami teman-teman yang lain? Alhamdulillah Bapak bisa. Nah, baik teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan gitu, ada yang dibingungkan, silakan kami membuka sesi tanya jawab. Ataupun misalnya masih, nah ada izin membacakan Bapak. Ya silakan. Assalamualaikum Bapak, izin bertanya terkait perkataan Bapak di penjelasan sebelumnya bahwa setiap orang itu memiliki gaya penulisannya masing-masing. Dan yang saya tanyakan yaitu bagaimana jika dalam sebuah tulisan akan ataupun harus dibuat secara berkelompok. Lalu bagaimana caranya menyatukan beberapa gagasan penulisan dalam membuat sebuah tulisan yang dibuat oleh beberapa orang tersebut agar lebih mudah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Baik Bapak, barangkali bisa langsung dijawab. Ya, baik. Bagus pertanyaannya ya. Gaya penulisan. Gaya penulisan dalam konteks karya tulis ilmiah tentu berbeda dengan gaya tulisan pada konteks karya sastra misalkan. Saat kita menulis puisi, saat kita menulis novel, saat kita menulis cerpen, kita bisa mengeksplor gaya penulisan kita dengan bebas sebebas-bebasnya gitu. Saat kita menulis artikel di koran pun misalkan kita masih cukup bebas untuk menuangkan gaya penulisan kita sesuai dengan karakter atau sesuai dengan citraan yang ingin kita bangun. Nah, gaya penulisan dalam karya tulis ilmiah dibatasi oleh keformalan, dibatasi oleh kebakuan, dibatasi oleh ragam tulis tadi, salah satu cirinya gitu. Nah, bagaimana Pak? Setiap orang kan punya gaya penulisan masing-masing. Saat kemudian tulisan ini dibuat oleh beberapa orang dan dikumpulkan menjadi sebuah tulisan, misalkan dibagi-bagi, kamu mah tulis pendahuluan, kamu mah tulis bagian isi, kamu mah tulis bagian simpulan, kamu mah bagian ngeprint, misalkan suka ada yang seperti itu ya. Bagaimana nih solusinya Pak? Karena pasti akan ada gaya penulisan yang berbeda. Nah, gaya penulisan yang berbeda sebetulnya dalam konteks karya tulis ilmiah tidak akan terlalu terlihat perbedaannya karena gaya penulisan dalam karya tulis ilmiah paling hanya mengacu ke terkait penyebutan, misalkan penyebutan diri tadi ya, apakah mau disebut sebagai penulis atau peneliti, itu kan biasanya ada gaya tertentu juga, saya mah ingin disebut peneliti, saya mah ingin disebut penulis, atau gaya penulisan dilihat dari proses pengembangan gagasan. Ada orang yang senang menulis
gagasan kemudian dijabarkan dengan contoh-contoh. Ada orang yang senang menulis gagasan kemudian diklasifikasikan. Ada orang yang senang mengembangkan gagasan dengan analogi-analogi tertentu. Paling di situ gitu. Gaya penulisan dalam konteks karya tulis ilmiah ya paling ada di ranah-ranah yang tadi saya sebutkan. Kemudian solusinya bagaimana Pak kalau kita menulisnya secara kelompok? Saya tawarkan solusi yang saya lakukan. Saat saya menulis dalam sebuah kelompok, saat saya menghasilkan sebuah tulisan yang merepresentasikan kelompok, yang saya ambil, yang saya comot atau yang saya ambil dari orang per orangnya itu bukan tulisannya, tetapi gagasannya. Misalkan ada 3 orang nih, 3 orang ini harus punya gagasan, harus menyumbang gagasan, harus menyumbang poin-poin penting yang ingin disampaikan seperti apa, tetapi yang mengeksekusi yang menjadi satu tulisan itu satu orang yang sama. Itu salah satu solusi yang saya tawarkan untuk menghasilkan tulisan yang konsisten. Karena kalau dalam satu tulisan ada banyak gaya penulisan, ada banyak penyebutan nama diri yang berbeda misalkan. Nah, di paragraf ini mah menyebut dirinya penulis, tapi di paragraf lain menyebut dirinya peneliti misalkan. Untuk menghindari ketidakkonsistenan itu, biarkan satu orang saja yang mengeksekusi menjadi tulisan. Tetapi teman-teman yang lain membantu dalam proses penuangan gagasan. Sehingga tulisannya menjadi lebih kaya dari segi gagasan. Berikutnya, dari segi pengembangan gagasan tidak ada masalah, sebetulnya ada gaya berbeda. Asalkan sesuai kebutuhan. Jangan sampai karena si A mah suka sekali contoh, semua dibuat contoh. Nah, itu yang akan jadi masalah. Kembali lagi, kalau kita orientasinya pada gagasan, pada objek, kita akan tahu, oh ini perlu penjabarannya berupa contoh. Oh ini perlu penjabarannya berupa klasifikasi. Oh ini penjabarannya perlu berupa definisi dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita eksekusi, kita berembuk dulu tuh si kelompok tuh. Cari tahu mana yang cocok, mana yang sesuai, dan lain sebagainya. Kemudian eksekusi jadi tulisan. Itu beberapa opsi solusi dari saya mungkin. Tapi yang paling sering saya lakukan, ya saya rapat dulu dengan anggota peneliti saya misalkan. Kita catat kerangka penelitiannya seperti apa, poin-poin pentingnya apa, gagasan dari anggota-anggota saya apa, dan pada akhirnya yang mengeksekusi menjadi tulisan satu orang saja, oleh saya atau oleh anggota misalkan. Dengan tujuan agar gaya tulisannya tidak terlalu kompleks gitu, tidak terlalu berbeda-beda. Itu kalau bicara gaya penulisan secara tampilan. Tapi kalau bicara gaya penulisan yang berkaitan dengan pengembangan gagasan, tetap harus ditentukan di awal dulu. Gagasan ini cocoknya dikembangkan dengan apa? Gagasan ini cocoknya dikembangkan dengan cara bagaimana dan lain sebagainya. Jadi sudah ada kesepakatan dulu di antara tim dan anggota tim teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Baik, terima kasih Bapak. Bagaimana? Rani ya ini yang bertanya. Ya, Rani Mawati. Bagaimana deh Rani? Barangkali sudah terjawab. Oke, mungkin sambil menunggu respon dari Derani ya Bapak, karena berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 15.42 menit, dicukupkan saja. Tidak apa-apa Bapak. Ya. Ya, mangga silakan Neng. Baik, itu udah ada respon. Alhamdulillah sudah bisa dipahami Pak. Terima kasih. Ya, siap. Oke teman-teman, barangkali ada yang ingin ditanyakan, di pending terlebih dahulu. Besok kita bertemu kembali di pembinaan hari kedua. Ya. Nah, saya di sini izin untuk itu saja mungkin ya untuk hari ini. Terima kasih teman-teman panitia, teman-teman peserta. Mudah-mudahan di hari kedua bisa lebih interaktif ya, karena di sini saya membimbing gitu, bukan ceramah, bukan seminar gitu. Jadi kalau misalkan saat presentasi ada yang ingin ditanyakan langsung dipotong pun tidak masalah sebetulnya, agar lebih sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi Pak saya takut lupa ini maksudnya apa dan lain sebagainya. Untuk besok bisa seperti itulah agar lebih interaktif juga. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih teman-teman panitia. Tadi belum ditutup ya, saya tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak.
Baik teman-teman, alhamdulillah untuk pembinaan hari pertama telah selesai. Saya mengambil kesimpulan yang pertama tadi membahas mengenai ciri, urgensi, mengenai tentang keragaman bahasa gitu ya. Lalu mengenai tentang pengembangan gagasan dalam misi tulis ilmiah. Yang pertama pemberian contoh, yang kedua perbandingan, yang ketiga analogi, dilanjut klasifikasi, lalu analisis proses, kemudian hubungan sebab akibat, lalu pemecahan masalah, dan yang terakhir definisi. Selanjutnya, mengenai berbicara ilmiah, yang pertama ada argumentatif, yang kedua deskripsi, yang ketiga interrogatif, yang keempat persuasif, yang kelima ekspositif, yang keenam naratif. Nah, teman-teman, barangkali ada yang dibingungkan, bisa di-pending terlebih dahulu dan disimpan untuk diajukan besok gitu. Dicukupkan saja pembinaan hari ini. Terima kasih atas keluangan waktunya gitu ya. Semoga dari awal sampai akhir ada kebermanfaatan yang kita miliki gitu. Saya Geza Jaira Sofa, mohon maaf apabila terdapat salah kata. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.